Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari kami yang terkasih, puji syukur kita masih bisa bertemu kembali dalam ibadah tengah minggu online pada malam hari ini. Kami mengingatkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari kami yang terkasih bahwa ibadah tengah minggu online hadir setiap hari Selasa dan Kamis pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Kita boleh mengajak teman-teman kita yang seiman, saudara-saudari kita, agar kita bersama-sama berkumpul, memuji dan merenungkan firman Tuhan melalui ibadah tengah minggu online. Tema kita pada malam hari ini, bagaimana kita mendidik anak-anak kita menjadi lebih unggul daripada teman-teman sekutunya. Kita tahu anak-anak adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita yang tak ternilai harganya. Kita sebagai orang tua tentu ingin anak-anak kita menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang hebat di masa depan. Bahkan kita bekerja siang dan malam agar bisa memenuhi kebutuhan anak-anak kita, memenuhi kebutuhan jasmani dan juga mempersiapkan pendidikan yang baik buat anak-anak kita. Namun apakah cukup hanya dengan mempersiapkan pendidikan formal saja membuat anak-anak kita menjadi unggul dibandingkan dengan teman-temannya? Bagaimana dengan firman Tuhan? Malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan ingatkan kembali dengan teladan kasih Kristus sebagai pedoman kita dalam mendidik anak-anak kita. Telah hadir di sini Bapak Pendeta Untung Huta Barat. Selamat malam, Ito. Selamat malam. Iya, kebetulan kita sama-sama Huta Barat, Tok. Amang ini akan membawakan khotbah kita pada malam hari ini. Dan kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kita akan berdoa. Kita akan memulai ibadah kita pada malam ini. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas kebaikan dan kasih-Mu dalam hidup kami. Memberi kami kehidupan hingga saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan atas ibadah kami hari ini. Ini semua karena anugerah-Mu kami bisa bersama-sama beribadah. Ya Tuhan kami datang di hadapan-Mu, kami rindu jamahan-Mu ya Tuhan. Hari ini kami berkumpul di hadapan-Mu untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Kami menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Engkaulah yang menerima segala kemuliaan, hormat, dan pujian dari kami. Ya Tuhan, kami berdoa buat anak-anak kami. Kami bersyukur Tuhan buat anak-anak yang telah Kau berikan kepada kami. Biarlah Tuhan kami boleh mendidik anak-anak kami dengan bijaksana dan mendapat teladan daripada Engkau. Biarlah Tuhan anak-anak kami bisa menjalani hari-harinya dengan baik, meraih masa depan yang gemilang, unggul dibandingkan dengan teman-teman sekutunya. Ya Tuhan, tuntunlah kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat melalui hidup kami dengan penuh iman dan taat kepadamu. Biarlah Engkau menjadi sumber kekuatan kami, dan kami percaya kepada-Mu Tuhan bahwa Engkaulah yang akan membantu kami Tuhan dalam mengatasi segala rintangan yang akan kami hadapi. Kami juga bermohon Tuhan, agar Engkaulah yang memberkati Bapak Pendeta kami Tuhan, Bapak Untung Huta Barat. Biarlah Engkaulah yang memberikan kebijaksanaan, agar dapat melayani-Mu Tuhan dan memimpin jemaat-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Begitu juga Tuhan dengan keluarga Bapak Pendeta, Engkaulah yang menyertai mereka dimanapun mereka berada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mendengarkan doa kami. Kami percaya Engkau akan memimpin ibadah kami ini Tuhan dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Dunia mendung, tak goyah hati
Saudara-saudari kita yang terkasih, renungan kita akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Untung Huta Barat STH. Beliau saat ini melayani di Gereja Kristen Protestan Indonesia, GKPI Lubuk Pakam Kota. Dan renungan khotbah kita diambil dari Amsal 22 ayat 6. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan dengan penuh kerendahan hatian dan penuh perhatian. Kepada Amang Pendeta, kami persilahkan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur dan hormat kami naikkan ke hadirat-Mu yalah Bapa di sorga, Bapa yang mengatasi segala ciptaan yang ada di muka bumi ini. Pada saat itu Tuhan kami ada di tempat ini, boleh melaksanakan ibadah ini, boleh menyembah Engkau, boleh bernyanyi di hadapan Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi landasan kehidupan rohani kami sebagai orang-orang percaya. Biarlah Roh Kudus yang akan membuka hati dan pikiran kami, supaya apa yang Tuhan firmankan pada malam hari ini dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dapat kami lakukan dan berbuah di dalam kehidupan kami. Dengarkanlah Tuhan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya sukacita dan kegembiraan dalam kehidupan kita tetap menyertai saudara-saudara semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada malam hari ini tertulis di dalam Amsal 22 ayat 6. Demikian dikatakan firman Tuhan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Demikian firman Tuhan untuk kita sekalian. Yang menjadi tema di dalam renungan ini adalah mendidik anak-anak unggul lebih dari teman sekutunya. Saya akan ulangi, tema kita dalam renungan ini adalah mendidik anak-anak unggul lebih dari teman sekutunya. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang tua di tengah-tengah keluarga pasti mendambakan dan menginginkan anak-anaknya memiliki keunggulan di berbagai bidang hidup. Baik itu perilaku, moral, dan kerohanian. Baik keunggulan di bidang pendidikan maupun kerja yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang menjadi pertanyaan, siapa orang tua yang tidak menginginkan anak-anaknya mendapatkan prestasi yang terbaik, yang sangat baik di tengah-tengah kehidupan pendidikan sekolahnya? Dan siapa orang tua yang tidak menginginkan anak-anaknya itu dan mendapatkan pujian dari tetangga dan juga masyarakatnya karena memiliki sifat dan karakter yang baik, memiliki sifat dan karakter yang luhur, yang ramah dan yang sopan. Dan siapa yang orang tua yang tidak menginginkan anak-anaknya memiliki etika yang baik ketika melakukan hubungan, interaksi, dan pergaulan dengan sesamanya di sekitar lingkungannya. Pasti setiap orang tua mempunyai keinginan yang sama dengan orang tua yang lainnya. Sebab anak-anak itu merupakan bagian dari orang tua yang memang tidak dapat terpisahkan daripada kehidupan orang tua itu sendiri
di tengah-tengah keluarga. Anak adalah mahkota dari orang tuanya yang selalu dijunjung kemana saja orang tuanya berada. Seperti ada yang tertulis dalam Amsal 17 ayat 6, mahkota orang tua adalah anak cucu dan kehormatan. Anak-anak ialah nenek moyang mereka. Anak cucu adalah mahkota orang tua dan kemuliaan anak adalah ayah mereka. Demikian yang tertulis dalam Amsal 17 ayat 6. Jadi anak adalah harta yang sangat berharga dan yang menerima warisan dari orang tuanya pada waktu mendatang. Seperti pepatah yang mengatakan, pohon dapat dikenal dari buahnya. Artinya, orang tua dapat dikenal dari kehidupan anak-anaknya. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pentingnya membangun generasi kehidupan anak-anak yang unggul di dalam kehidupan gereja dan dalam kehidupan bangsa, tentu mampu juga akan menghadapi berbagai macam tantangan yang dihadapi, baik di tengah-tengah kehidupan gereja maupun di tengah-tengah kehidupan bangsa. Anak-anak yang menjadi bagian dari keluarga, gereja, dan bangsa menyandang tugas untuk menjaga marwah martabatnya. Untuk itu generasi yang harus muncul adalah generasi yang siap yang dihadirkan oleh sebuah keluarga. Sebab keluarga, terutama orang tua, untuk bisa menyiapkan seorang anak yang unggul, yang telah dimulai sejak ia membangun kehidupan keluarga yang berjalan dan berproses dengan harmonis. Di sana tumbuh anak-anak yang berkualitas dan yang unggul dari kehidupan keluarga itu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam memasuki zaman perkembangan sekarang ini, manusia dihadapkan pada tuntutan persaingan bebas yang menuntut manusia-manusia yang unggul agar mampu menghadapinya. Maka untuk menghadapinya, manusia membutuhkan para generasi penerus yang memiliki kompeten, yang mampu bersosialisasi secara baik, dan berkepribadian yang utuh. Memiliki kemampuan berperilaku sosial, dan harus juga memiliki kehidupan yang baik dari masa kecil sebagai dasar bagi perkembangan anak dalam lingkungan yang luas. Jadi anak yang tidak memiliki kemampuan dalam dirinya yang diharapkan dalam lingkungannya, maka anak tersebut akan terkucil dari tempat lingkungannya. Sehingga anak bisa kurang percaya diri pada diri sendiri. Maka akibatnya anak-anak akan mengalami hambatan dalam masa pertumbuhannya di masa kanak-kanaknya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, dengan demikian peranan orang tua di tengah-tengah kehidupan keluarga dalam mendidik anak menurut firman Tuhan pada malam hari ini, di dalam renungan ini, dalam Amsal 22 ayat 6 ini, memiliki pengaruh yang sangat kuat dengan perilaku sosial dari kehidupan anak-anak kita. Dimanapun kehidupan orang tua itu memiliki peran aktif dalam mendidik anak, serta membawa pengajaran menurut Amsal 22 ayat 6 ini. Dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak akan mampu mengendalikan atau menahan diri dari emosi, tindakan dan pikiran yang menyimpang atau yang tidak penting. Anak mampu bersikap dewasa, mampu menjalin hubungan sosial yang baik dengan orang lain, seperti hubungan antar pribadi,
hubungan pribadi dengan kelompok, dan hubungan antara kelompok dengan kelompok yang lainnya. Mengingat bahwa mendidik adalah merupakan salah satu keharusan dan tanggung jawab yang pertama dari orang tua terhadap anak-anaknya. Sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan, dikatakan demikian di Amsal 13 ayat 24, siapa yang tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Dan juga tertulis dalam Amsal 29 ayat 17, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Maka sebaiknya sebagai orang tua kita semua terus belajar merefleksi diri untuk melihat apakah dirinya telah menjadi teladan atau role model yang baik bagi anaknya dalam perkataan, sikap, dan tingkah laku. Tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor, tidak emosional, membangun dalam kehidupan yang baik, apalagi dalam merendahkan kemampuan anak. Dan apakah orang tua bisa salah mendidik berdasarkan nilai-nilai apa yang diajarkan kepada anak-anak itu. Tetapi anak-anak akan diajarkan melalui firman Tuhan yang boleh memberikan perkembangan kehidupan mereka semua. Saudara-saudara yang dikasihi, sifat-sifat yang tertanam dalam diri anak akan melekat seumur hidupnya. Biasanya pada bejana akan tertinggal aroma zat dari bumbu yang pertama kali dimasukkan ke dalamnya. Banyak orang sungguh menyimpang dari jalan baik yang diajarkan kepada mereka. Di dalam firman Tuhan juga kata didiklah di sini yaitu menunjukkan bahwa kata ini adalah hubungan paralel yang dilukiskan sebagai seorang pengasuh yang memberikan makan anak asuhnya untuk mendapatkan didikan lebih lanjut. Memberi makan di sini bukanlah makanan jasmani, melainkan makanan rohani yang diberikan kepada anak-anak kita. Makanan rohani ialah firman Tuhan. Sesuai dengan apa yang dikatakan Paulus, menggambarkan firman Tuhan itu sebagai air susu murni yang dapat memberikan pertumbuhan rohani dalam kehidupan manusia. Tertulis dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 2. Kemudian kata didiklah juga bisa diartikan mengabdikan, yaitu orang bijaksana dalam hal ini adalah orang tua diminta untuk mengabdikan dirinya bagi anak-anaknya dengan mendorong anak-anaknya mencari Allah sehingga mereka menemukan pengalaman spiritualitas dengan Allah dan dapat menikmati pengalaman itu yang tidak mereka lupakan. Jadi kata didiklah dan mendidik menunjukkan kepada hubungan paralel antara orang tua dan anak-anak untuk melatih anak-anak lebih disiplin dalam kehidupannya sehari-hari. Supaya mereka juga dapat membuktikan kehidupan mereka yang lebih benar, yang menunjukkan kehidupan yang lebih berhikmat. Supaya mereka menjadi generasi yang memiliki jalan yang dalam hikmat dan yang tetap bermoral, di mana orang-orang itu akan mengimplikasikan pilihan pribadinya untuk hidup kudus di dalam Tuhan. Kekudusan yang dimaksud adalah melakukan apa yang baik dan mengikuti jalan yang sudah ditentukan dengan jelas di dalam hukum Taurat itu. Saudara-saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus, jika setiap anak-anak kita boleh mengikuti hal-hal yang benar di dalam Tuhan, maka anak-anak akan tetap boleh melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan dunia ini. Anak yang unggul, anak yang berprestasi dari kehidupan anak-anak yang lain tidak hanya bisa dikaitkan hanya mengandalkan yaitu tentang kepintaran dan juga yang lainnya. Tetapi hubungan kedekatan Allah, hubungan kedekatan anak dengan Allah
itulah yang menjadi landasan yang paling kuat. Saudara, di akhir daripada renungan ini, jika anak-anak itu memiliki hubungan yang dekat kepada Allah, maka ada hal-hal yang akan dinyatakan kelak. Seperti apa yang dikatakan dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat 13, dikatakan demikian, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada renungan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, kami boleh menikmati anugerah dan kasih-Mu pada saat kami boleh ada di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk penyembahan kami kepada Engkau dan firman yang boleh ditaburkan pada ibadah ini, supaya berbuah di dalam kehidupan setiap orang percaya yang boleh mendengarkan firman-Mu, supaya semakin terberkatilah semua orang-orang percaya yang boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu pada ibadah ini. Terima kasih Bapa, kami juga boleh berdoa untuk kelangsungan kegiatan-kegiatan ibadah, yaitu di channel yang ada di tempat ini, yaitu ibadah tengah minggu secara online. Itu berkatilah Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya melalui ibadah ini banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan, dan kami boleh memberikan kekuatan kepada setiap orang-orang percaya. Doa kami juga Tuhan untuk Ibu Sylvia Margaret Huta Barat juga yang boleh menjadi pelayan, supaya Engkau juga memberikan yang terbaik, supaya tetap boleh diberikan kesuksesan untuk menindaklanjuti yaitu pelayanan di channel ini. Dan untuk semua kehidupannya juga, supaya Tuhan juga boleh memberkati untuk apa saja yang boleh dikerjakan di tengah-tengah kehidupan keluarga dan semua talentanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan ibadah tengah minggu online ini akan menjadi sumber juga berkat bagi warga atau bagi orang percaya yang boleh mendengarkan. Dan Tuhan juga memberkati, mengurapi semua tim yang boleh ada di ibadah tengah minggu online ini, supaya Engkau memberkati mereka semua. Pakailah mereka menjadi alat Tuhan, supaya mereka boleh memberitakan kasih Tuhan kepada setiap orang. Berkati juga Tuhan untuk kehidupan orang tua dan anak-anak, supaya selalu dekat kepada orang tua. Dan biarlah orang tua juga boleh diperkenankan, diberikan kekuatan untuk boleh membimbing semua anak-anak mereka di tengah-tengah keluarga, dalam menghadapi apa saja tantangan hidup di tengah-tengah kehidupan anak-anak kami di masa-masa perkembangan kehidupan sekarang ini. Berkatilah anak-anak kami semua, supaya diberikan yang terbaik, keunggulan di dalam semua bidang, baik dalam bidang sekolah maupun di dalam bidang karya kerja, di tengah-tengah kehidupan mereka semua Tuhan, supaya boleh mereka menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan, yang memiliki keunggulan dari yang lainnya. Itulah karya Tuhan dalam kehidupan setiap orang percaya, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan orang-orang benar. Anak dan cucunya pasti juga akan Tuhan berkati. Dan Tuhan juga memberkati kehidupan anak-anak kami semua yang masih dalam proses, yaitu belajar mengajar, baik yang ada di sekolah, baik TK, baik juga yang di sekolah dasar, yang di SMP, yang SMA, dan juga yang di universitas. Supaya Tuhan juga memberkati mereka, supaya mereka dapat belajar dengan baik, sesuai dengan apa yang mereka inginkan di sekolah-sekolah yang terbaik, supaya melalui itu semua mereka akan mendapatkan prestasi-prestasi yang terbaik untuk mendapatkan masa depan yang terbaik dalam hidup mereka semua. Dan supaya mereka dapat memperoleh prestasi-prestasi yang cemerlang
dalam kehidupannya, supaya menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang berhasil dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa untuk pemimpin negeri kami Tuhan di Indonesia ini. Diberkatilah Indonesia supaya tetap damai sejahtera di negeri kami, supaya boleh ada kemakmuran, kesejahteraan negeri kami. Berkati semua pemerintah, supaya Engkau juga memberkati pemerintah, penguasa di negeri kami ini, supaya Engkau memberkati mereka. Jadikan mereka menjadi alat, yaitu untuk menyatakan kasih Tuhan kepada bangsa ini. Kami yakin percaya, jauhkan dari segala kurang yang baik di tengah-tengah kehidupan negeri kami, supaya tetap negeri kami ini aman dan makmur di dalam sejahtera di dalam Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap hal-hal yang terkait dalam kehidupan anak-anak kami yang masih mencari kerja, melamar pekerjaan, dan yang studi juga, baik yang di daerah-daerah yang jauh, daerah yang dekat. Mari Engkaulah yang memberkati mereka semua, berikan yang terbaik, sukacita bagi mereka, supaya mereka juga menjadi anak-anak yang boleh mendapatkan prestasi-prestasi yang terbaik. Khusus juga anak kami yang sedang mencari jodoh, supaya juga Tuhan memberikan yang terbaik, mendapatkan jodoh yang sesuai dengan apa yang diinginkan anak-anak kami, dan jodoh yang baik, jodoh yang boleh mendapatkan karya yang diberkati Tuhan pada waktu mendatang. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan harapan kami. Dengarkanlah doa kami ini, karena kami berdoa dalam satu nama di atas segala nama, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuannya dengan Roh Kudus kiranya memberkati dan menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.